Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Bagaimana kabarnya Bunda Solihah semua di hari yang cerah ini? Walaupun agak ada lemes-lemesnya, mari kita sejenak untuk sharing terkait materi mendidik anak cinta Islam atau tips cerdas dalam mendidik anak untuk cinta Islam gitu ya. Nah, sebelum kita jauh bagaimana tips and trick dalam mengasuh anak atau mendidik anak agar cinta Islam, kita harus ketahui dulu atau kita harus belajar dulu bersama mengenai fitrah ya. Karena fitrah ini adalah salah satu yang Allah titipkan dalam setiap orang atau setiap manusia yang lahir ke bumi ini gitu ya. Fitrah ini ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia tersebut menurut fitrahnya masing-masing ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu agama yang lurus ya dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah maka orang tuanya lah yang membuatnya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi setiap bayi yang lahir, setiap anak yang lahir dalam kehidupan kita sekarang, Allah ini sudah menitipkan atau memberikan fitrahnya dalam diri mereka masing-masing. Jadi kalau dibilang anak adalah selembar kertas kosong, berarti itu adalah salah ya atau memang tidak sesuai karena anak itu lahir dengan fitrahnya. Fitrah itu apa sih Teh? Jadi fitrah itu adalah kecenderungan untuk berlaku baik ya, berlaku baik kemudian menuju kebaikan dan sejatinya setiap manusia yang lahir di bumi ini juga sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka gitu. Hanya saja orang tuanya lah yang membuat dirinya sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, inilah fitrah. Jadi secara singkatnya fitrah itu adalah sesuatu yang sudah Allah berikan kepada setiap diri anak kita dari lahir gitu. Jadi tinggal kita install saja, tinggal kita tumbuhkan saja dengan maksimal gitu fitrah-fitrah ini. Nah, ternyata pembagian fitrah itu apabila dilihat ya, ini bersumber dari Fitrah Based Education-nya almarhum Ustadz Haris Santosa Hasan. Saya belajar dari beliau ya. Pembagian fitrah ini terbagi menjadi 8 aspek, yaitu fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah perkembangan, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan fitrah jasmani. Yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan cinta Islam itu terkait dengan fitrah keimanan. Maka yang akan dibahas lebih jauh atau lebih dalam adalah terkait dengan fitrah keimanan ini, begitu. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang fitrah keimanan itu sendiri, nah ada pembagian usia yang harus kita perhatikan ya. Ibnu Qayyim ini mengklasifikasikan dua usia manusia berdasarkan menjadi 4 episode atau periode ya, yaitu masa anak-anak ini, masa pemuda, masa dewasa, dan masa tua. Kalau masa anak-anak usianya dimulai dari 0 sampai 15 tahun ya. Bahkan usia 15 tahun ini sudah masuk remaja ya kalau saat ini bukan anak-anak lagi. Kemudian masa pemuda di usia 15 sampai 40 tahun. Ini adalah fase pertama atau menemukan panggilan pertama atau misi hidupnya. Dan masa dewasa usia 40 sampai 60 tahun ini adalah fase menemukan tugas langit berikutnya. Dan masuk kepada masa tua ini lebih dari 60 tahun. Ini adalah fase menyiapkan warisan perjuangan seperti itu. Nah, untuk metode pendidikannya sendiri ya kita bagi-bagi lagi nih. Tadi kita fokus ke usia 0 sampai 15 tahun ya. Nah, 0 sampai 15 tahun dibagi lagi menjadi 0 sampai 2 atau 2 sampai 6 ya. Ini untuk menguatkan dan merawat fitrah sebagai konsep yang fundamental. Di usia 7 sampai 10 tahun ini mulai ada kewajiban sholat di sini eh, harus menjadikan fitrah sebagai potensi hidupnya ya atau aktivitas sebagai aktivitas yang produktif sehari-hari. Di usia 10 sampai 14 tahun ini berfungsi untuk mengokohkan dan menguji fitrah sebagai eksistensi peran di sini. Dan lebih dari 15 tahun diharapkan sang anak itu sudah memiliki
perannya di dalam umat, kemudian sudah fitrahnya sudah tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, jadi apa sih arti dari fitrah keimanan itu sendiri? Fitrah keimanan itu sendiri adalah gitu ya, fitrah atau salah satu hal yang Allah titipkan kepada anak kita yang memang membawa keimanan yang baik kepada umat kepada Islam gitu, cinta Islam. Jadi kalau misalkan kita menumbuhkan anak kita dengan baik, dia pasti memiliki keimanan kepada Allah yang baik, dia pasti sudah memilih Islam sebagai agamanya gitu ya. Dan jalan hidupnya yang dipilih adalah sesuai dengan apa yang Islam mau seperti itu. Dan untuk penumbuhannya sendiri, penumbuhan fitrah keimanan ini akan lebih optimal di usia 0 sampai 7 tahun ya, di mana imajinasi dan abstraksi anak masih berada pada puncaknya pada saat ini ya. Yang kita kenalkan pada keimanan kan Allah, kemudian Rasulnya, para sahabat yang secaranya gaib ya, yang nggak bisa anak kita lihat, yang nggak bisa anak kita pegang ya. Maka usia-usia 0 sampai 7 tahun yang penuh dengan imajinasi ini sangat optimal untuk mensisipi gitu ya, mensisipi pikiran-pikiran keislaman bagi anak-anak kita di rumah gitu. Nah, eee, bisa disebutkan lagi metode penumbuhannya di antara lain dengan menciptakan atmosfer kesalihan di rumah ya. Atmosfer kesalihan di rumah ini adalah diciptakan oleh orang tuanya ya. Kemudian memberikan role model panutan, seperti role model utamanya adalah orang tuanya sendiri. Kemudian lebih mudah dikenalkan dengan aktivitas yang melibatkan anak sendiri gitu, misalnya bermain di alam, ia bisa menyentuh, meraba, merasa, mencium, dan yang lain sebagainya. Kemudian menanamkan pengetahuan tentang Allah dan pentingnya beribadah, dan memberitahukan hal-hal yang baik dan tidak boleh dilakukan menurut agama, seperti itu. Nah, bagaimana Teh kalau misalkan fitrah keimanan itu cedera? Kalau fitrah keimanannya cedera, kalau fitrah keimanannya cedera, itu akan mengakibatkan tidak mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian jika melakukan pun akan gampang untuk tergoda dan meninggalkan ibadah itu, gitu ya. Dan mudah terhasut oleh lingkungan luar, seperti itu. Hal lainnya yang dapat terjadi adalah terjerat oleh sistem pertemanan yang tidak sehat, kemudian masuk ke dalam sistem pergaulan yang buruk. Di antaranya yang dapat kita dapati adalah banyaknya kasus mabuk-mabuk ya di kalangan para remaja, kemudian seks bebas, pembangkangan ya dan tidak keteguhan iman seperti itu. Nabi Muhammad Aisyah, romantisnya cintamu dengan babi kau bermain naik puru, kau istri tercinta, oh si oh 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 oh. Pakai cara dalam dulu. Lihat rilis dari Pengadilan Agama ya, di mana tahun 2022 dan di awal 2023 ini ada beberapa anak-anak remaja kita yang menikah sebelum waktunya dan itu harus meminta rekomendasi untuk menikah dari PA.
yang cukup mengejutkan bagi kami adalah bahwa di antara anak-anak yang meminta dispensasi itu karena sudah ada kejadian sebelumnya gitu ya, hamil katakanlah gitu ya. Dan ini terus terang kami sampai hari ini juga belum memperoleh data resminya dari Pengadilan Agama dan kami akan koordinasi. Tetapi apapun itu, ketika ada satu kasus pun itu sudah menjadi atensi kita, apalagi kalau kita melihat di berita itu sudah ada beberapa kasus gitu, Mas. 2023 ini diawali dengan 7 perkara dan semuanya saya kabulkan karena semuanya itu sudah memenuhi unsur mendesak dalam pasal 7 dispensasi kawin. 7 perkara. Mereka sudah hamil semua. Hamil duluan, bahkan ada yang sudah melahirkan di bulan November. Anak sekolah juga. Anak sekolah. Sekolahnya itu kelas, tadi ada yang kelas 2 SMA dan ada yang kelas 2 SMP. Nah, marilah kita beristighfar bersama-sama ya. Ini adalah kondisi kenyataan di awal tahun 2023 yang kita dapati. Banyaknya kasus perkara anak-anak di bawah umur sudah menikah karena memang sudah melahirkan dan sedang hamil kondisi nauzubillahi min dzalik ya. Nah, bagaimana sih berikut adalah beberapa tips dalam mendidik anak agar cinta Islam. Tentunya ini adalah tips cara Nabi dalam mendidik anak ya, salah satunya salah 4 ya. Karena kita akan ada bahas 4 poin di sini, yaitu orang tua menjadi suri teladan yang baik ya. Anak-anak akan selalu memperhatikan dan meneladani sikap dan perilaku orang dewasa. Dan apabila mereka lihat perilaku kedua orang tuanya jujur, maka ia pun jujur, begitupun sebaliknya. Apakah kalau misalkan anaknya buruk berarti orang tuanya buruk? Belum tentu ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya baik, insya Allah anaknya pun akan tumbuh dengan baik. Setidaknya lah kita ciptakan atmosfer kesolihan di dalam rumah gitu ya. Menanamkan cinta Islam itu nggak bisa instan ya, nggak bisa dalam 1 minggu anak udah bisa udah cinta sama Islam gitu ya, nggak mungkin juga. Kita juga sudah belajar agama Islam berapa tahun hingga sampai saat ini, ibu-ibu? Ya sudah sampai 20 tahun lebih. Tapi ya begitu-begitu saja ya keimanan kita kadang naik turun ya seperti itulah. Nah, sebagai orang tua lah kita sepatutnya harus menjadi suri teladan yang baik bagi orang tua bagi anak-anak kita. Karena kalau bukan kita yang mengajarkan mereka, karena kalau bukan kita yang mengajak mereka kepada kebaikan, ya mau siapa lagi gitu kan pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah mencari waktu yang tepat untuk mengarahkan. Jadi Rasulullah itu dalam mendidik anak tidak pernah memberikan nasihat dalam waktu-waktu yang selain dari 3 waktu ini gitu ya. Rasulullah tuh dalam memberikan nasihat nggak sambil marah-marah kan kalau misalkan kita sekarang memberi nasihat kepada anak, kalau misalkan anak melakukan kesalahan terus sambil marah gitu ya. Nah, kalau misalkan Rasulullah ini memberikan nasihat kepada anak dalam tiga hal ini ya, dalam perjalanan, kemudian saat makan, dan waktu anak sedang sakit. Dalam perjalanan seperti saat Rasulullah sedang melakukan perjalanan ya dengan Ibnu Abbas gitu ya. Dengan Ibnu Abbas kemudian melakukan perjalanan menaiki bigol. Bigol itu campuran antara keledai dengan kuda. Kemudian Rasulullah tuh menengok dan memberikan nasihat kepada beliau gitu. Nak, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu gitu. Itu adalah salah satu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian saat makan ada seorang anak sahabat Rasulullah ya, pada saat itu sedang jamuan, kemudian anak tersebut mengambil makanan yang posisinya jauh dari dirinya sehingga ia harus berdiri terlebih dahulu dan mengambil makanan yang jauh tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat bahwa ambillah makanan yang terdekat terlebih dahulu gitu ya sebelum mengambil makanan yang jauh. Nah, yang terakhir adalah waktu anak sedang sakit. Jadi kisahnya ada seorang anak Yahudi yang waktu itu sakit, kemudian Rasulullah sempat menengok beliau, kemudian beliau mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, dan anak Yahudi pun itu mau ya. Kalau misalkan ajaran Islam pun masuk saat seorang anak Yahudi sedang sakit ya, anak kita kan sudah Islam sejak lahir gitu ya. Ya mungkin pengajaran atau nasihat kita alangkah lebih baiknya diberikan pada saat nasihat-nasihat terbaik itu pada sedang sakit, seperti itu. Atau pada saat 3 hal ini. Nah, yang ketiga adalah bersikap adil pada anak ya. Kalau misalkan anak kita lebih dari satu nih, kita coba untuk lebih adil dalam memperlakukan anak kita seperti itu. Kemudian adil di antara waktu kerja dan bermain ya.
Kadang kita kalau siang sudah bekerja, kemudian ya malam lah main sama anak, gitu ya, mencoba menstabilkan antara waktu kerja dengan waktu jam bermain anak. Kemudian adil dalam memenuhi hak-hak anak. Hak-hak anak itu antara lain nyambung ke poin nomor selanjutnya yaitu menunaikan hak anak. Hak anak itu ada banyak deh ya, ada lebih dari segi kesehatannya, dari segi keselamatannya, dari segi keamanannya dan lain-lain. Itu adalah 4 tips ya dari Rasulullah, orang tua menjadi suri teladan yang baik, mencari waktu yang tepat untuk menasihati atau mengarahkan, bersikap adil pada anak, dan menunaikan hak-hak anak. Apa saja sih Teh yang dapat dilakukan nih, ide main di rumah yang simple tapi bisa menumbuhkan keimanan anak gitu ya. Ide main yang, tidak begitu ribet gitu, bisa kita lakukan sehari-hari tapi, bisa juga menumbuhkan, cinta anak pada Islam gitu ya. Nah, yang dapat dilakukan antara lain membacakan kisah-kisah Nabi sambil bermain. Misalkan membacakan kisah Nabi Nuh, kemudian membuat kapal Nabi Nuh tersebut gitu, atau membaca kisah Nabi Soleh dan membuat cap tangan unta dan yang lain-lain. Kisah ini banyak ya di dalam Al-Qur'an pun, 1/3-nya isinya kisah semua. Jadi kalaupun kita mau mengajarkan kisah mana ada ya banyak referensinya ya, dan ide mainnya bisa diturunkan dari kisah yang sedang dibaca gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ajak anak untuk, sholat bersama saat adzan berkumandang. Jadi, untuk membiasakan, keimanan itu kan nggak bisa instan. Nah, harus dari kecil nih. Dari kecilnya kita harus, mengajak anak sholat bersama misalnya. Saat adzan sudah berkumandang, kita harus, segera berwudu, kemudian segera sholat, dan sertai anak kita atau segera pergi ke masjid gitu ya, agar anak terbiasa dengan, keimanan yang kita lakukan dan melihat langsung ya keimanan itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah melakukan dialog iman di setiap momen, misalnya ada hujan nih, kemudian, dialoglah iman di situ. Nah, air hujan adalah berasal dari Allah, kemudian, air hujan itu adalah rezeki dari Allah dan, lain sejenisnya gitu ya, yang, menuju, dapat menumbuhkan keimanan kepada Allah, seperti itu. Kemudian, ajak anak untuk belajar rukun iman dan rukun Islam, seperti itu. Dapat juga dimulai, dari pembelajaran rukun iman dan rukun Islam, misalkan mengajarkan anak syahadat terlebih dahulu, kemudian, tata cara sholat yang sederhana di rumah, kemudian belajar berpuasa, ya melatih untuk terbiasa bersedekah dan lain sebagainya. Nah, selalu, berdoa kepada Allah dan selalu ajak anak untuk berdoa ya, entah saat, untuk sesuatu yang ia sukai atau untuk, sesuatu yang ia inginkan. Dan terakhir nih tawakal kepada Allah karena, serahkanlah seluruh hal kepada Allah karena hati anak kita nih bukan kita yang punya ya, hati seseorang manusia adalah Allah yang pegang dan Allah jugalah yang, berkuasa untuk membolak-balikkan hati manusia ya. Banyak kita dapati ada, kasus-kasus anak seorang alim ulama, tetapi ternyata anaknya begini dan begitu gitu ya, atau anaknya sholih tapi ternyata, orang tuanya ya bukan seorang alim ulama begitu kan. Nah itu bukti bahwa, sesungguhnya hati ini adalah miliknya Allah. Yang bisa orang tua ikhtiarkan adalah ikhtiar maksimal dalam membersamai dan mengasuh serta menumbuhkan fitrah, keimanan anak agar tetap tumbuh. Di sisi lain juga kita harus berdoa agar, hati anak-anak kita diteguhkan atas keimanan di dalam Islam, seperti itu. Nah, reminder nih untuk kita semua, pendidikan keimanan pada anak ini tidak bisa kita lihat hasilnya secara langsung kan, terutama pendidikan keimanan ya. Kita akan mendapatkan rapot dari keimanan itu dari, pertumbuhan keimanan anak kita, langsung dari Allah di yaumil hisab nanti. Semangat membersamai anak-anak ya para bunda sholihah. Mungkin, cukup sekian sharing singkat materi dari saya, ayo kita diskusi lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam grup ya. Jangan lupa subscribe jika berkenan, kemudian jika ada insight yang didapatkan dari materi ini silahkan, di-share kepada yang lain dan tag di IG saya @ikmahR ya. Kita tutup, pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas, banyak kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.